budaya lestari. Mojopaet Singosari Kediri Bukti. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atusan MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutut campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopaet Singosari Kediri Bukti. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin. Pagi hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari kantor BPPV Banyuwangi, tepatnya di Kota Muncar. Pemirsa JTV, saya kebetulan pada pagi hari ini sudah berhadapan-hadapan dengan orang nomor 1 di BPVP Banyuwangi. Kita sapa saja, beliau adalah Bapak Susanto ST MSI, Kepala BPVP Kabupaten Banyuwangi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kenalan dulu ini Pak. Alhamdulillah. Ini sudah lama di sini nih ngobrol-ngobrol Pak. Ya, alhamdulillah sudah hampir 1,5 bulan lebih sih Pak. Hampir 1,5 bulan lebih. Berarti 2 bulan belum genap ini Pak? Belum genap 2 bulan. Kalau rasanya di Banyuwangi gimana nih cuacanya Pak? Alhamdulillah karena kita sama-sama di Pulau Jawa jadi lebih cepat ngeklik. Pak Kepala, sebelum kita masuk ke materi, disapa dulu Pak Kepala. Pemirsa JTV yang ada di rumah, bisa juga keluarga besar BPVP Kabupaten Banyuwangi dan teman-teman di kementerian dan keluarga tercinta tentunya Pak. Silakan Pak disapa dulu Pak, 30 detik Terima Pak. kasih. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua, para pemirsa JTV di seluruh wilayah Indonesia. seluruh Indonesia. Jadi kami dari BPPV Banyuwangi ingin menyapa teman-teman di Kementerian Ketenagakerjaan, Halo teman-teman khususnya kementerian. Ya. teman-teman di Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Terus kemudian teman-teman di BPPV Banyuwangi juga, serta seluruh keluarga besar baik yang ada di Bandung maupun di Kudus, selamat menyaksikan. Oke, luar biasa Pak Kepala BPVP Kabupaten Banyuwangi. Pak, kalau ini sebelum ke sini di Bandung dulu Pak ya? Ya, jadi sebelum di BPV Banyuwangi, saya berasal dari Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung. Berarti dari Balai Besar, terus kemudian muhibah ke sini. Tapi ngomong-ngomong, Bapak katanya dialog khusus saya pada pagi hari ini berjudul spesial refleksi akhir tahun, karena ini memang sudah injury time, tinggal 2 hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2026. Peran BPVP dalam menyiapkan SDM unggul siap bersaing di dunia industri dan di dunia kerja. Nah, kita mulai apa ini? Pak, ini dulu BLK namanya ya, Pak, sebelum berfusi menjadi BPVP. Ini tentunya kan ada persiapan khusus ya Pak, persiapan khusus karena jenengan ini kan menyiapkan produk ya, produk SDM, produk SDM unggul ya Pak untuk bersaing, apalagi ini di era digital ya Pak. Seperti apa Pak persiapannya hingga kemudian pelaksanaan, tentu eksekusinya Pak. Dan terakhir nanti kita ngomong alumni-alumninya jenengan lah Pak, alumni. Silakan Pak, silakan Pak. Jadi terkait dengan kesiapan kami dalam rangka berkontribusi untuk menyiapkan SDM yang unggul sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, tentunya ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Yang pertama, terlebih dahulu kami sudah melakukan namanya training need analysis. Dan juga kita juga melakukan namanya analisis potensi wilayah, di mana kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk memetakan kebutuhan apa sih sebenarnya yang sedang tren di pasar kerja. Ini kalau anak muda sekarang yang sedang up to date Pak ya, yang sedang up to date di pasar kerja. Sehingga nanti berdasarkan hasil 2 kegiatan tersebut, baik itu training need analysis maupun analisis potensi wilayah, kita akan bisa menyusun program yang memang straight sesuai dengan kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar itu yang utama. Itu yang penting. Jadi sehingga memang tidak bisa juga Pak ya, tidak bisa juga ujuk-ujuk gitu Pak ya. Harus dengan perencanaan yang matang. Nah selanjutnya Pak? Ya selanjutnya setelah program itu dibuat, langkah selanjutnya kita akan melakukan sosialisasi terhadap program-program yang memang sudah disusun dan di-create berdasarkan 2 kegiatan tersebut. Ini ceritanya didiagnosis dulu ini ceritanya. Ya, didiagnosis dulu. Setelah dilakukan sosialisasi, baru dilakukan proses rekrutmen. Nah, rekrutmen ini semuanya menggunakan platform namanya platform Siap Kerja. Jadi ini yang perlu dicatat pemirsa, platform Siap Kerja. Di platform Siap Kerja tersebut sebenarnya semua pemerintah JTV maupun Rekanaker yang hadir itu bisa mengakses seluruh layanan ketenaga kerjaan yang terintegrasi. Wah, ini jadi, yang perlu disampaikan. Di situ ada namanya layanan BizHub terkait dengan kalau memang passionnya teman-teman mau menjadi entrepreneur. Terus ada juga namanya Skill Hub. Jadi Skill Hub itu layanan pelatihan. Jadi kalau teman-teman mau mengakses program-program pelatihan, itu bisa diakses di Skill Hub. Ini masyarakat luas bisa mengakses ini ya? Ya, karena itu tersedia dan open source. Open source, nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mengakses namanya Career Hub. Jadi Career Hub itu berisi lowongan-lowongan yang tersedia dan itu sifatnya real time. Ini luar biasa. Jadi kalau kita mengenal dulu adanya job portal yang lain, sekarang di layanan Siap Kerja ini, Kementerian Ketenagakerjaan, itu ada namanya Career Hub. Jadi seluruh peserta pelatihan ketika mau mendaftar dan mengikuti pelatihan bisa juga melihat tren pasar yang ada di Career Hub. Ini yang luar biasa ini Pak ya. Di tren pasar yang ada di Career Hub nanti akan bisa kelihatan sebenarnya lowongan-lowongan yang banyak dibutuhkan itu apa. Baru nanti memilih, program yang sesuai dengan semangat dan passion kita, ya saya mau memilih program A misalkan. Nanti di situ juga tinggal memilih aja, mau pelatihan di BPVP Banyuwangi tinggal milih di BPVP Banyuwangi. Kalau mau pelatihan di balai yang lain, kami ada 21 balai yang tersebar dari Aceh sampai Sorong, ditambah beberapa satpol yang sudah beroperasi. Artinya send SDM dari sini ke wilayah lain boleh sebenarnya? Boleh, nggak ada masalah. Ini yang menarik itu tadi Pak Kepala, bahwa
portal terutama informasi itu kalau yang real time itu sewaktu-waktu berarti Pak ya bisa dikunjungi ya? Iya. Oke. Ya, sewaktu-waktu bisa diuji dan itu 24 jam. Wah, ini yang menarik. Jadi ini. kalau misalkan ada waktu senggang, ada waktu luang, monggo silakan mengakses keberadaan Siap Kerja. Ya, dan di situ para calon nih Pak ya, para calon pencari kerja bisa memilih Pak ya, sesuai kualifikasi yang diinginkan, baik soft skill dan hard skill. Jadi Pak, di platform ini, di Career Hub tadi, itu memang dia nanti teman-teman bisa langsung anak-anak muda ini, anak-anak muda, bahwa di Banyuwangi ini ada kantor yang cukup megah dan memang punyanya negara. Bahkan kepalanya langsung meminta kalau mau ada informasi real time 24 jam di sini teman-teman gitu Pak ya. Iya. Jadi ini tapi sejauh ini gimana Pak respon masyarakat Banyuwangi terutama terkait dengan intinya informasi lah, informasi yang jenengan buka ini Pak. Ya. Alhamdulillah untuk respon kepesertaan di Balai Vokasi Banyuwangi ini sangat bagus juga Pak sebenarnya. Cuman ada beberapa kejuruan-kejuruan yang memang favorit gitu ya, misalkan las, karena memang kita sama-sama tahu bahwa kebutuhan operator las, terutama di tetangga sebelah, itu memang lumayan sangat besar. Jadi makanya ketika dibuka kuota satu kelas itu 16, yang daftar itu udah hampir 300-an lebih. Yang daftar. Yang nanti daftar kita itu Pak ya. tinggal lakukan pengkualifikasian melalui proses seleksi, diambil yang terbaik, nanti yang lainnya bukannya nggak diambil, nanti yang lainnya bisa masuk ke batch selanjutnya. Ini hanya menentukan siapa yang lebih dulu. Waiting list saja Pak ya, ibarat haji waiting list itu Pak. Jadi memang animonya luar biasa Pak ya. Luar biasa. Luar biasa bahwa apalagi yang ya itu tadi yang jenengan sebutkan yang lagi tren apa, yang lagi marketable apa gitu. Jadi artinya teman-teman di Banyuwangi adik-adik ini juga responnya sudah ini Pak, sudah sangat luar biasa. Bagus, Pak. Ya. Di situ kami kedatangan tim dari Alfamart. Untuk area Bali, Pak. Di sana beliau menyampaikan kepada kami bahwa mereka itu butuh sekitar 200 orang per bulan. Masya Allah. Untuk bekerja di Bali. Itu banyak itu Pak. Ya, untuk gaji sesuai dengan UMK Bali. Terus kemudian mereka juga dapat beberapa fasilitas di luar gaji tadi. Jadi lumayan besar Pak peluangannya. Artinya jenengan memang sudah di kontak atau diminta untuk menyiapkan lah kira-kira begitu Pak. Dan insya Allah di tahun 2026 akan kita siapkan. Jadi sudah kami siapkan areanya di depan. Di depan nanti akan kita sedikit poles untuk kita siapkan menjadi laboratorium retailnya mereka. Dan itu sebenarnya saya sampaikan tidak hanya untuk menyukupi area Bali saja, akan tetapi juga kita pakai untuk mencukupi area Jawa Timur pada umumnya. Jadi artinya potensinya sangat besar. Tinggal masyarakat mau atau tidak untuk merantau kan gitu Pak. Ini menarik ini Pak ya. Jadi pemirsa BPVP ini selain beliau tadi menyatakan, Pak Kepala sudah menyiapkan SDM unggul, ternyata ada mitra-mitra yang berdatangan Pak ya, yang berdatangkan, yang menawarkan jasa pekerjaan itu, dan beliaunya hanya menyiapkan, ya ini mohon direspon juga oleh adik-adik terutama di Banyuwangi Pak ya. Akhirnya kalau SDM itu jangan mampu Pak menyiapkan kalau diminta 200 per bulan misalnya, 200 orang per bulan ya. Kemarin saya sudah diskusi sama tim alumni melalui kepengurusan Jala Vokasi. Jadi di BPVP ada namanya Jala Vokasi Pak, jaringan alumni pelatihan vokasi. Sudah ngobrol, terus kemudian nanti skemanya seperti apa, terus kemudian nanti SDM-nya mau diambil dari mana, dan itu nanti akan kita collab-kan dengan keberadaan BKK yang ada di Banyuwangi untuk menyukupi itu. Jadi ini Pak ya, sinergi kanan kiri ini cerita. Sinergi. Karena kan terkait dengan urusan ketenagakerjaan ini kan memang harus kerja bersama. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Dan jenengan punya organ-organ itu ya Pak ya. Insya Allah kita optimalisasikan, kita tingkatkan melalui penguatan jejaring dan kemitraan yang ada. Luar biasa. Pemirsa JTV jangan kemana-mana.
akan kita lanjutkan obrolan kita yang luar biasa ini setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Kamu bingung mau cari sekolah mana? Kenapa nggak di Semandatara aja? Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Semandatara, Jawa Timur telah dimulai. Syarat pendaftaran yang harus dipenuhi. Untuk syarat pendaftaran yang pertama, 1, yaitu warga negara Indonesia mulai dari usia 14 sampai dengan 16 tahun. Nah, persyaratan yang kedua, lulus dari SMP atau MTS derajat atau peserta didik yang masih duduk di kelas 9 pada tahun 2025. Syarat ketiga, nilai rata-rata rapot SMP atau MTS semester 1 sampai dengan 4 minimal 80. Dengan nilai mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS tidak boleh kurang dari nilai 75. Nah, syarat yang keempat yaitu tinggi badan pria minimal 160 cm, wanita minimal 158 cm. Dengan berat badan yang proporsional serta melampirkan surat keterangan tinggi badan dan berat badan di dokter, puskesmas maupun rumah sakit. Lalu di persyaratan yang kelima yaitu sehat jasmani dan rohani. Nah, terdapat 6 poin nih. Apa aja sih? Yang pertama, bila berkacamata tidak lebih dari -3. Yang kedua, tidak buta warna parsial atau total. For the third requirement is candidates must not been diagnosed with TBC atau tuberculosis dan penyakit dalam kronis lainnya. For the fourth requirement is candidates must not have tattoos dan berdidik bagi peserta didik laki-laki. Dan yang kelima, tidak merokok dan tidak meminum minuman keras. Dan yang keenam, tidak memakai bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu para orang tua yang saat ini masih bingung, masih belum ada pilihan untuk melanjutkan putra-putrinya. Ayo segera bergegas mendaftarkan di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Pendaftaran dimulai tanggal 17 November hingga ditutup secara online tanggal 27 Desember 2025. Simak di berbagai medsos dari Kesatrian Bayangkara. Daftarkan diri Anda melalui link www.spmb.semandatara.sc.id. Terima kasih, kami tunggu kehadiran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran dibuka dari tanggal 17 November hingga 27 Desember 2025. Ayo, tunggu apa lagi? Segera bergabung di Semandatara, Jawa Timur. Mari bergabung bersama kami di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Akta Tiga Berada. Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakau Banyuwangi, salah satu lembaga yang memberikan solusi untuk para pemuda-pemudi dalam dunia kerja yang makin kompetitif dalam persaingan kerja yang semakin ketat. LPK Nusantara Gakau ikut serta berpartisipasi aktif membantu program pemerintah dalam mengatasi problema kerja ketenagakerjaan khususnya yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, khususnya yang ingin magang dan kerja di Jepang. Peserta akan dibimbing oleh para pelatih, guru yang kompeten di bidangnya, sudah berpengalaman di bidang kerja khususnya di Jepang, sehingga siswa akan lebih siap mendapatkan materi pembelajaran dan praktek sebelum berangkat ke Jepang. LPK Nusantara Gakau berada di Jalan Lestari Kebonsari Krajan, Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur ini menerapkan kedisiplinan layaknya karakter negara Jepang yang menjadi tujuan para siswanya. Tentu tidak mudah untuk menyesuaikan dengan iklim kerja setempat. Harus beradaptasi secara disiplin dan dituntut bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya dan etos kerja negara setempat.
LPK Nusantara Gakau, lembaga pelatihan kerja terbaik yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak 2009, selalu mempersiapkan siswa sebaik-baiknya dalam membentuk karakter, ketahanan mental, membekali keimanan, kedisiplinan, serta memberikan pembekalan skill yang berbasis kompetensi, sehingga menjadikan SDM yang berkualitas serta memiliki etos kerja yang baik. Konnichiwa Mina, saya memilih LPK Nusantara Gakau karena telah terdaftar resmi Kemenaker RI dan telah memiliki izin OSS. Selain itu juga, LPK Nusantara Gakau telah terbukti memberangkatkan ribuan peserta ke Jepang. Untuk pembelajaran di LPK Nusantara Gakau tidak hanya sekedar belajar bahasa, akan tetapi kita diajarkan tentang kedisiplinan, attitude, etos kerja, dan budaya. Selain itu juga kita diajarkan tentang keagamaan. Untuk kesan-kesan instruktur atau pengajar di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi sangat memiliki kedisiplinan yang tinggi, dan itu sangat bagus untuk modal bekerja di Jepang karena Jepang terkenal dengan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Ayo adik-adik dan teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang bisa mendaftarkan diri dan bergabung bersama kami di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Karena LPK Nusantara Gakau Banyuwangi memiliki banyak program pembelajaran dan infrastruktur yang sangat memadai. LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. LPK Nusantara Gakau siap menerima siswa yang akan dipersiapkan dan dibekali skill, attitude, dan kedisiplinan tinggi sebelum memberangkatkannya ke Jepang. Tunggu apa lagi? Mari jadilah bagian dari kami bersama LPK Nusantara Gakau. Solusi kerja, pilihan kerja dalam tuntutan zaman di masa modern untuk hidup lebih baik sekarang hingga di masa mendatang. Program pemagangan ke Jepang merupakan program resmi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan lewat program pemagangan ke Jepang, kita bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Dan lembaga kami dari semenjak tahun 2009 sampai tahun 2025 sudah hampir 1.000 alumni kita yang berhasil berangkat ke Jepang lewat program pemagangan. Harapan kami sebagai pimpinan lembaga LPK Nusantara Gakau Banyuwangi bagi adik-adik yang sudah lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas, baik itu madrasah aliyah, SMA, atau SMK, bahkan paket C, yang ingin mengikuti program pemagangan ke Jepang bisa bergabung bersama kami LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Kembali lagi bersama saya di acara Dialog Khusus. Pak Kepala, tadi luar biasa menarik ya Pak ya. Ada adik-adik kita yang diminta 200 orang per bulan Pak ya, per bulan. Terus kemudian juga SDM-nya. Itu kan ada kebanggaan begitu Pak ya, kalau dari BPBP apalagi Bapak ya arek khusus ini Bapak ya. Pak, bisa disebutkan juga ini juga bagian dari evaluasi akhir tahun kita. Ada kemitraan-kemitraan lain Pak yang hari ini juga sudah ya paling tidak sudah ngopi darat lah dengan jenengan, yang kemudian mungkin kedepannya kayak apa gitu Pak ya ke tahun 2026 ya. Jadi memang tujuan daripada amanat regulasi terutama Permen nomor 6 tahun 2025 tentang penyelenggaraan pelatihan vokasi, salah satunya disampaikan bahwa kita boleh melaksanakan pelatihan itu harus
berorientasi kepada kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, berkaca dari sana maka kami melalui BBVV Banyuwangi ini itu bersama teman-teman terutama di bidang pemberdayaan itu selalu saya tekankan bagaimana kita bisa melakukan penguatan jejaring kemitraan keluar. Jadi di beberapa jejaring yang sudah berhasil dilakukan memang tahun depan kita akan melaksanakan pelatihan berbasis tematik. Jadi contoh pelatihan berbasis tematik. Kemarin teman-teman sudah melakukan kegiatan analisis potensi wilayah bareng sama beberapa kampung nelayan yang ada di Banyuwangi ini. Di situ ada proses hulu dan proses hilir. Di proses hulu itu kan terkait dengan perbaikan motor-motor mesin-mesin kapal. Yang perahu-perahu putih itu, Pak. Yang motor tempel dan lain sebagainya. Itu kami kan juga bisa untuk menyiapkan operator tersebut untuk kita latih. Nah, nanti akan coba kita klikkan dengan beberapa stakeholder yang setelah dilatih mudah-mudahan akan bisa berdiri satu gerai gitu yang memang khusus melayani komunitas itu. Ini keren ini, Pak, ya. Terus kemudian nanti di sisi hilir, jadi hasil tangkapan mereka kita lakukan pelatihan hilirisasi dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada produk tersebut melalui program pelatihan pengolahan hasil ikan, pengolahan hasil pertanian yang nanti akan kita akan gandeng beberapa stakeholder yang memang punya konsentrasi yang sama dengan kita supaya bersama-sama bisa memajukan kampung-kampung tersebut. Itu salah satu contoh pelatihan tematik yang akan kita lakukan di 2026. Kemudian yang kedua, untuk kemitraan dalam rangka penempatan melalui hubungan kerja bekerja di industri, kami juga sudah melakukan penjajakan dengan beberapa teman-teman yang tergabung di forum komunikasi lembaga pelatihan kerja dan industri daerah Banyuwangi yang memang sudah terbangun sejak lama. Itu akan kita optimalkan kembali perannya sehingga peluang-peluang adik-adik pasca pelatihan itu memang diharapkan itu bisa dijamin. Terus kemudian berikutnya kami melalui kebijakan pelatihan tailor-made training. Terus kemudian kemarin teman-teman juga sudah melakukan sosialisasi kelembagaan, analisis potensi wilayah di beberapa komunitas, di beberapa kelembagaan yang lain. Mereka juga siap untuk berkolaborasi menyiapkan wirausahawan, wirausahawati baru. Itu nanti sekaligus akan kita lakukan intervensi melalui kemajuan digitalisasi, Pak. Jadi misalkan ada kita kan misalkan komunitas A atau UMKM A, nanti akan kita lakukan reassessment terhadap kebutuhan mereka, profiling mereka, gapnya ada di mana. Nanti itulah nanti akan menjadi program kita. Misalkan, ternyata mereka mengeluhkan akses permodalan misalkan. Nanti berarti akan coba kita komunikasikan dengan yang memang punya hak untuk memberikan akses permodalan. Apakah nanti dengan bank-bank pemerintah, himbara dan lain sebagainya, nanti akan kita jajaki. Terus kemudian tenaga kerja, terus kemudian pariwisata, terus kemudian ada kepemudaan dan olahraga gitu kan, dan juga dinas-dinas strategis lainnya. Dan itu sudah kita sounding, Mbak, dan alhamdulillah rata-rata sangat antusias. Tinggal kita mau detailkan skemanya seperti apa. Betul ya, Pak. Jadi kalau berbicara kemitraan ini kan kalau zaman dulu, Pak, dengan adanya Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, itu sebenarnya kabupaten kota, provinsi itu punya kewajiban membentuk namanya TKDV, Tim Koordinasi Vokasi Daerah, yang berisi kolaborasi pentahelix. Nah, jadi mulai ada bisnisnya yang tergabung di situ, ada government-nya, ada komunitasnya, ada medianya, gitu kan? Nanti jadi, JTB daftar semuanya di situ ada. Jadi itulah yang saya sampaikan di depan tadi bahwa terkait dengan cross-cutting isu terkait dengan ketenagakerjaan ini memang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Tetapi memang menjadi tanggung jawab kita bersama, seluruh elemen bangsa ini. Tapi progres dari tim itu tadi sudah terbentuk, Pak, kalau di kabupaten? Kalau di Kabupaten Banyuwangi, karena itu inisiasinya sudah eksplisit menyebut Kadin, jadi kita juga sedang berkomunikasi, berkoordinasi, bagaimana tim ini bisa
menggeliat kembali gitu. Oke. Ya, jadi intinya seperti itu. Karena kita melihat ini kan luar biasa Pak ya. Jadi goalnya ini kan sama ini. Iya, sama. Goalnya ini sama bagaimana adik-adik kita, tidak hanya di Banyuwangi tentunya, di luar Banyuwangi juga ini bisa diterima di pasar kerja. Kalau mereka dari angkatan kerjanya itu dia punya pekerjaan, ya otomatis kan income per kapita kita kabupaten juga meningkat Pak. IPM kita juga meningkat karena itu yang penting lah. Indeks pembangunan manusianya akan bisa menjadi lebih tinggi. Iya. Tapi sejauh ini tidak ada kendala ya Pak. Artinya tahun 2006 itu yang akan digas dalam 3 bulan pertama apa ini Pak? Kalau untuk tahun 2026 ini yang akan kita lakukan pertama memang kita mengadaptasi kebijakan lokal yang memang sudah sangat luar biasa ya Pak. Terutama Banyuwangi ini kan terkenal dengan kepariwisataannya. Nah, BPPV Banyuwangi tahun depan itu rencananya akan kita buat pelatihan yang memang ramah lingkungan, Pak. Jadi kita akan buat namanya ekoturism ya. Jadi pelatihan-pelatihan yang ramah lingkungan sehingga itu diharapkan juga akan bisa menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran terkait dengan pekerjaan hijau yang sedang disiapkan untuk mengurangi emisi yang memang sudah ada ini. Itu menjadi concern kami juga Pak. Iya. Ya, makanya di 2026 itu menjadi prioritas juga. Terutama dengan kami ada supporting dari Austria dengan adanya pembangunan workshop pariwisata dan LAS yang sangat luar biasa fasilitasnya berstandar internasional, itu menjadi modalitas yang akan kami optimalkan. Itu dengan Austria Pak ya? Austria. Bentuk kerja? Untuk Austria ini kan kita ada soft launch ya Pak ya. Jadi ada soft launch, terus kemudian dibangunkan infrastruktur untuk pariwisata dan LAS, termasuk di dalamnya adalah penyiapan brandware, yaitu instruktur-instruktur dilatih di sana untuk bisa melihat praktek baik dalam rangka pengembangan pelatihan kejuruan di sana. Dan itu sudah berjalan informasinya Sudah berjalan. Pak? Jadi tahun ini kebetulan sudah 5 paket long duration Pak yang sudah dilakukan di BPPV Banyuwangi ini, khusus untuk yang pariwisata. Kalau produk dari Austria itu ditarik ke perusahaan sana atau untuk kegiatan di nasional sini aja Pak? Ya, jadi karena dia standarisasinya adalah standarisasi internasional, sebenarnya lulusan daripada program ini karena durasinya juga panjang sehingga dia siap untuk bersaing di pasar kerja internasional juga. Luar biasa. Sudah luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Dan ini belum berakhir Pak ya, program ini masih berjalan di sini Pak? Ya, masih berjalan. Jadi untuk fase tahun ini mereka menyelesaikan pelatihan, selanjutnya akan dilanjutkan proses magang Pak. Oh, tahapannya Pak ya? Iya. Jadi setelah pelatihan magang? Ya. Setelah itu baru? Setelah magang nanti mudah-mudahan di tempat mereka magang bisa dilanjutkan dengan proses apakah nanti PKWT atau seperti apa gitu. Jadi kan memang sekarang eranya tidak bisa langsung menjadi tenaga kerja tetap ya Pak ya. Jadi setelah magang itu biasanya kalau hasil evaluasinya bagus pasti akan masuk ke PKWT. Kalau siswanya berapa Pak ini kalau yang ikut program Austria ini Pak? Dalam satu kelas itu sekitar 20 Pak. 20 orang. 20 orang. Jadi kali kita sudah 5 berarti sudah 100 ya. 100 sama yang di LAS satu sekitar 120 orang. Ya, oke. Pemirsa bisa dibayangkan bahwa Austria salah satu negara di Eropa juga ternyata kerjasama dengan BPV Banyuwangi. Dan ini kebanggaan mestinya jika ada adik-adik kita, para orang tua yang mungkin ini juga tidak banyak diketahui kalau anaknya ke sini ini juga programnya di desa. Iya Pak ya, ini Australia. Ya, saya juga baru tahu kalau tidak dialami seperti ini. Jadi ke depan ini Australia ada the next atau gimana Pak? Diputus programnya atau ada kelanjutan Pak? Nanti akan kita lanjutkan program itu. Tapi tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian. Karena kita juga sedang melakukan penjajakan dengan teman-teman PH-nya kebutuhan teman-teman itu apa sih sebenarnya? Betul Pak. PHRI perhotelan itu Pak ya? Perhotelan. Terus kemudian kami juga ingin mendengar
dari teman-teman PHRI sebenarnya kalau kebutuhannya sudah dapat, terus kemudian bisa nggak kita juga diberi informasi terkait dengan timeline kapan sih kira-kira kebutuhan itu, sehingga kami akan bisa menyikapi, melakukan penyesuaian proses penyiapan SDM-nya. Nanti dalam proses penyiapan SDM-nya kami juga nggak akan sendiri, Pak. Kami tetap melibatkan teman-teman PHRI. Akan menjadi lebih bagus kalau mulai dari proses rekrutmen, tim PHRI juga hadir, kemudian proses pelatihan, nanti ada jam-jam khusus yang akan kita plotting untuk teman-teman PHRI bisa incas di sana. Sehingga harapannya kami dari BPVV sama kolaborator itu bisa sama-sama mengawal proses penyiapan sehingga mutu yang dihasilkan dan diharapkan itu bisa sama-sama dilakukan penjaminan. Ini penting juga ya, karena PHRI di sini kan sekarang pariwisata, apalagi Banyuwangi, informasi terbaru kan seluruh hotel full ini Pak, karena akhir tahun full. Tingkat okupasinya 100% ya. 100% luar biasa. Nah ini kan kebutuhan SDM-nya, karena melayani tamu ini kan nggak gampang Pak ya, gampang. Ini kelihatannya perannya jenengan juga ini mestinya Pak. Dan pihak PHRI mestinya juga welcome, karena ini bukan untuk siapa-siapa tapi untuk anak bangsa. Kira-kira begitu Pak ya? Begitu Pak, intinya. Jadi begitu. Pak, sebelum di injury time, kalau alumni-alumni di Bapak sini sudah ini Pak, yang artinya sudah ada kerja yang di luar negeri di ini, yang produk output dari alumni sini Pak, bisa diceritakan? Jadi beberapa alumni memang ada yang sudah persiapan Pak. Kemarin ada 2 orang yang terinformasi memang sudah persiapan untuk kerja keluar. Jadi kemarin kebetulan sudah menyelesaikan proses uji kompetensi dan sertifikasinya. Kemudian untuk yang lainnya sih memang kebanyakan masih di lokal ya. Jadi kalau kami sih sebenarnya konsentrasi mengutamakan untuk penguatan penempatan antar kerja lokal, sehingga masyarakat ataupun teman-teman pencari kerja yang memang belum siap untuk merantau itu bisa memberdayakan keahlian mereka di tingkat lokal sebelum nanti akan bisa dilakukan ekspansi keluar. Tidak harus ke luar negeri, ya pasar di dalam sebenarnya banyak. Masih banyak. Pasar di dalam negeri ini juga kebutuhannya masih cukup tinggi Pak ya. Tinggal SDM-nya kan kira-kira begitu. Ya. Jadi, pemirsa JTV jangan kemana-mana. Akan kita lanjutkan dialog saya bersama beliaunya setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa.
karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meluncurkan Quick Wins. Kesejahteraan keluarga hingga masyarakat harus direncanakan dengan matang untuk membentuk keluarga yang sejahtera, tidak bisa ditinggalkan sejak mulai masih dalam kandungan pengasuhan, hingga tumbuh menjadi anak, remaja, dewasa, hingga menjadi lansia. Manusia wajib berikhtiar untuk mendapatkan pasangan hidup yang bisa saling mengisi, saling mengerti, dan menjaga nama keluarga. Sehingga program keluarga berencana yang bisa mensejahterakan bisa menjadi tujuan dalam menjalani hidup bermasyarakat. Sehingga pemerintah yang dilakukan agar masyarakat Indonesia bisa menjalani hidup yang terencana dan bahagia melalui beberapa hal, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, yaitu gerakan untuk pencegahan dan penurunan stunting berbasis masyarakat. Melalui lingkungan yang bersih dan tertata, Pemkab melakukan bedah rumah melalui Dinas Sosial. Setelah dilakukan survei keluarga resiko stunting (KRS), rumah yang kurang layak dilakukan pembangunan sehingga layak huni, yang menyehatkan penghuninya sehingga tidak ada warga dan anaknya yang terkena stunting. Gerakan Ayah Teladan Gati meningkatkan partisipasi ayah dalam pengasuhan anak. Anak perlu adanya figur orang tua. Keteladanan orang tua akan sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya. Selayaknya orang tua memberikan perhatian pada anak, setidaknya bisa mengantarkan anaknya ke sekolah. Di saat intensitas pertemuan anak dengan orang tua terbatas, maka Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, bisa menjadi salah satu cara mendidik dan menitipkan anak dengan aman. Di taman penitipan anak yang berkualitas, anak akan bisa menemukan teman-temannya sebaya, bermain bersama, bersosialisasi dengan teman, makan bersama dengan tertib, juga mendapatkan pengawasan dan pengasuhan, sehingga anak kerasan dan merasa nyaman bersama teman-temannya di saat waktu usianya membutuhkan perhatian dan menjaga waktu bermainnya. Di saat lanjut usia, ada program Sidaya, Lansia Hendaknya Berdaya, sehingga tercipta lansia yang tangguh dengan 7 dimensi lansia tangguh. Tetap menjaga keluarga yang harmonis, tetap meningkatkan kemampuan pengetahuan dengan adanya sekolah lansia tangguh. Karena di saat lansia harus tetap berkegiatan, bekerja, namun tidak boleh memaksakan. Tidak bekerja terlalu keras, hidupnya harus ditata agar tetap senang, tidak boleh stres dan selalu bergembira, rukun dan tentram, serta tidak meninggalkan ibadahnya.
Kembali lagi bersama saya di acara dialog khusus bersama dengan Kepala BPVP Banyuwangi. Pak, luar biasa kita ngobrol hampir 1 jam. Sebenarnya banyak yang ingin kita obrolkan lagi. Ya, karena produsernya juga sudah kontak-kontak. Ya, kita closing, tapi pasti kita tahun 2006 Pak. Nanti kita berdalam lagi dialog kita. Ya, pasti ada hal-hal yang baru lagi terkait dengan informasi ini. Ada waktu 2 menit Pak untuk Bapak closing statement terkait dengan evaluasi akhir tahun kita dan the next, dan tentu harapannya terhadap masyarakat Indonesia, khususnya lagi masyarakat Banyuwangi. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi seluruh pemirsa JTV dan seluruh para pemirsa serta para pemuda dan juga masyarakat pencari kerja yang ada di Banyuwangi, silahkan datang ke BPVP Banyuwangi untuk berdiskusi, kemudian bertanya-tanya terkait dengan program-program pelatihan dan program-program pengembangan SDM yang ada di BPVP ini. Karena mulai tahun depan kebetulan kita sudah mau launching namanya Talent and Innovation Hub. Wah, ini. Nah, ini program baru dari Pak Menteri, dan kebetulan di bulan Desember ini sudah kita lakukan uji market untuk Talent and Innovation Hub di Banyuwangi ini, dan alhamdulillah sudah dilatih hampir 270 orang selama 3 minggu. Jadi program Talent and Innovation Hub ini memang program yang dirancang untuk memfasilitasi para pemuda, para digital, para pelaku usaha digital, terus kemudian UMKM, bisa komunitas, baik itu komunitas keagamaan, komunitas kepemudaan dan lain sebagainya yang ingin mengembangkan kompetensinya. Itu melalui program-program yang ada di Talent and Innovation Hub. Di sana juga tidak hanya kita menyediakan semacam working space, co-working space, akan tetapi kita juga mengadakan proses-proses diskusi. Apakah nanti melalui proses-proses komunikasi, pembinaan, pembimbingan, konsultansi jabatan, terus kemudian bertukar ide bisnis dan lain sebagainya, itu kita siapkan. Makanya silahkan datang ke BPVP Banyuwangi untuk kita sama-sama ramaikan dan akses keberadaan Balai Besar dan juga Talent and Innovation Hub yang sudah ada di BPVP Banyuwangi ini. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya, luar biasa. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, demikian tadi dialog luar biasa yang berisi intisari dari kegiatan BPVP yang ada di Banyuwangi. Adik-adikku terutama, jangan bosen-bosen, jangan hanya main HP. Main HP rugi kalau tidak melihat portalnya BPVP Kabupaten Banyuwangi ya Pak. Ada peluang kerja, termasuk skill-skill Anda yang dibutuhkan. Kepala BPVP Kabupaten Banyuwangi sudah membuat welcome terhadap sampean semuanya. Ini semua demi kemajuan dan pembangunan SDM Banyuwangi. Makasih Pak Kepala, kita bertemu pada lain waktu dan lain kesempatan. Sampai jumpa, jangan kapok. Pasti tahun depan insya Allah kita bertemu lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakau Banyuwangi, salah satu lembaga yang memberikan solusi untuk para pemuda-pemudi dalam dunia kerja yang makin kompetitif dalam persaingan kerja yang semakin ketat. LPK Nusantara Gakau ikut serta berpartisipasi aktif membantu program pemerintah dalam mengatasi problema kerja ketenagakerjaan, khususnya yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, khususnya yang ingin magang dan kerja di Jepang. Peserta akan dibimbing oleh para pelatih, guru yang kompeten di bidangnya, sudah berpengalaman di bidang kerja khususnya di Jepang, sehingga siswa akan lebih siap mendapatkan materi pembelajaran dan praktek sebelum berangkat ke Jepang.
LPK Nusantara Gakau berada di Jalan Lestari, Kebonsari, Krajan, Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur ini menerapkan kedisiplinan layaknya karakter negara Jepang yang menjadi tujuan para siswanya. Tentu tidak mudah untuk menyesuaikan dengan iklim kerja setempat. Harus beradaptasi secara disiplin dan dituntut bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya dan etos kerja negara setempat. LPK Nusantara Gakau, lembaga pelatihan kerja terbaik yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak 2009, selalu mempersiapkan siswa sebaik-baiknya dalam membentuk karakter, ketahanan mental, membekali keimanan, kedisiplinan, serta memberikan pembekalan skill yang berbasis kompetensi, sehingga menjadikan SDM yang berkualitas serta memiliki etos kerja yang baik. Konnichiwa Mina, saya memilih LPK Nusantara Gakau karena telah terdaftar resmi Kemenaker RI dan telah memiliki izin OSS. Selain itu juga, LPK Nusantara Gakau telah terbukti memberangkatkan ribuan peserta ke Jepang. Untuk pembelajaran di LPK Nusantara Gakau tidak hanya sekedar belajar bahasa, akan tetapi kita diajarkan tentang kedisiplinan, attitude, etos kerja, dan budaya. Selain itu juga, kita diajarkan tentang keagamaan. Untuk kesan-kesan instruktur atau pengajar di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi sangat memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dan itu sangat bagus untuk modal bekerja di Jepang, karena Jepang terkenal dengan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Ayo adik-adik dan teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang bisa mendaftarkan diri dan bergabung bersama kami di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Karena LPK Nusantara Gakau Banyuwangi memiliki banyak program pembelajaran dan infrastruktur yang sangat memadai. LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. LPK Nusantara Gakau siap menerima siswa yang akan dipersiapkan dan dibekali skill, attitude, dan kedisiplinan tinggi sebelum memberangkatkannya ke Jepang. Tunggu apa lagi? Mari jadilah bagian dari kami bersama LPK Nusantara Gakau. Solusi kerja, pilihan kerja dalam tuntutan zaman di masa modern untuk hidup lebih baik sekarang hingga di masa mendatang. Program pemagangan ke Jepang merupakan program resmi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan lewat program pemagangan ke Jepang, kita bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Dan lembaga kami dari semenjak tahun 2009 sampai tahun 2025 sudah hampir 1.000 alumni kita yang berhasil berangkat ke Jepang lewat program pemagangan. Harapan kami sebagai pimpinan lembaga LPK Nusantara Gakau Banyuwangi bagi adik-adik yang sudah lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas, baik itu madrasah aliyah, SMA, atau SMK, bahkan paket C, yang ingin mengikuti program pemagangan ke Jepang bisa bergabung bersama kami LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meluncurkan Quick Wins. Kesejahteraan keluarga hingga masyarakat harus direncanakan dengan matang untuk membentuk keluarga yang sejahtera, tidak bisa ditinggalkan sejak mulai masih dalam kandungan pengasuhan, hingga tumbuh menjadi anak, remaja, dewasa, hingga menjadi lansia. Manusia wajib berikhtiar untuk mendapatkan pasangan hidup yang bisa saling mengisi, saling mengerti, dan menjaga nama keluarga. Sehingga program keluarga berencana yang bisa mensejahterakan bisa menjadi tujuan dalam menjalani hidup bermasyarakat.
Sehingga pemerintah yang dilakukan agar masyarakat Indonesia bisa menjalani hidup yang terencana dan bahagia melalui beberapa hal, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, yaitu gerakan untuk pencegahan dan penurunan stunting berbasis masyarakat. Melalui lingkungan yang bersih dan tertata, Pemkab melakukan bedah rumah melalui Dinas Sosial. Setelah dilakukan survei keluarga resiko stunting (KRS), rumah yang kurang layak dilakukan pembangunan sehingga layak huni, yang menyehatkan penghuninya sehingga tidak ada warga dan anaknya yang terkena stunting. Gerakan Ayah Teladan Gati meningkatkan partisipasi ayah dalam pengasuhan anak. Anak perlu adanya figur orang tua. Keteladanan orang tua akan sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya. Selayaknya orang tua memberikan perhatian pada anak, setidaknya bisa mengantarkan anaknya ke sekolah. Di saat intensitas pertemuan anak dengan orang tua terbatas, maka Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, bisa menjadi salah satu cara mendidik dan menitipkan anak dengan aman. Di taman penitipan anak yang berkualitas, anak akan bisa menemukan teman-temannya sebaya, bermain bersama, bersosialisasi dengan teman, makan bersama dengan tertib, juga mendapatkan pengawasan dan pengasuhan. Sehingga anak kerasan dan merasa nyaman bersama teman-temannya di saat waktu usianya membutuhkan perhatian dan menjaga waktu bermainnya. Di saat lanjut usia, ada program Sidaya, lansia hendaknya berdaya. Sehingga tercipta lansia yang tangguh dengan 7 dimensi lansia tangguh. Tetap menjaga keluarga yang harmonis, tetap meningkatkan kemampuan pengetahuan dengan adanya sekolah lansia tangguh. Karena di saat lansia harus tetap berkegiatan, bekerja, namun tidak boleh memaksakan. Tidak bekerja terlalu keras, hidupnya harus ditata agar tetap senang. Tidak boleh stres dan selalu bergembira, rukun dan tentram, serta tidak meninggalkan ibadahnya. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.
seni ada di sini.